Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya dan di sebelah saya ada suami saya, Pak Grow. Selamat datang di dapur rumah Growia. Teman-teman, apa kabar? Hari ini di depan kita semua ada kelapa dan aku akan membuat stok santan untuk anak aku yang masih MPASI. Ini apa Bu? Santan berapa banyak? Ini satu buah kelapa yang sudah dikupas ya, karena pengennya lebih bersih aja gitu kayaknya. Dan ini ada air sebanyak 500 ml karena aku ingin mengambil santan kentalnya saja. Air yang dipakai, aku air biasa, air mentah, karena nanti akan dimasak lagi. Dituang ya Bu ya? Iya, dituang aja Pak, tolong. Nah ini karena butuh kekuatan memerasnya, jadi saya minta tolong sama Pak Grow untuk melakukan proses pemerasan santan ini. Ya, kenapa sih? Bedanya apa emang sama santan yang udah jadi? Santan instan maksudnya yang dikemas itu. Nah itu Ya, kalau kan lebih kental, lebih enak tuh. Nah tapi kan itu pabrikan, sudah termasuk UPF ya. UPF itu adalah ultra processed food, dimana menggunakan pengawet, terus apa tuh namanya? Ya ada bahan tambahan lain gitu selain santan, selain air dan benar-benar kelapa yang diperas akan menjadi santan itu. Coba aja dilihat komposisinya. Ini diremas-remas ya sampai benar-benar keluar ya Pak. Iya, sampai agak-agak kental. Karena saya pernah coba sendiri, mungkin karena kurang kuat gitu ya, jadi nggak keluar santannya, cuma jadi sedikit banget gitu. Jadi kita minta tolong bapak-bapak aja yang kekuatannya luar biasa ya untuk memeras santan. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih ini lagi loh, lebih gampang. Tapi kalau butuh alat sih, pakai slow juicer. Pakai slow juicer. Jadi kalau slow juicer tinggal beli kelapa terus dikupas, nggak diparut di tempat tukang kelapanya, terus dimasukin slow juicer, keluar di nanti santan kental ya, benar-benar kental. Kalau ini kan dikasih tambahan air. Atau kalau di pasar kan ada ya sebenarnya. Tapi kurang higienis karena kan ya begitulah. Iya ya, karena namanya mesin kan jarang dicuci ya kalau di pasar, makanya kita beli. Udah siap makan santan? Kenapa sih sampai di stok gitu ya santan? Santan itu termasuk lemak baik. Apa aja manfaatnya? Jadi MPASI itu kan termasuk sampai 2 tahun ya. Sampai 2 tahun sayang kamu makan MPASI, dan itu 1000 hari pertama kehidupan seorang manusia, itu 1000 ya dari pertama hamil. Makanya nutrisi ibu hamil, ibu menyusui dan anaknya itu harus diperhatikan, dan santan ini menjadi lemak baik. Jadi kan kalau MPASI, dan sebenarnya sama sih orang dewasa juga punya porsi dari makronutrien dan mikronutrien yang dibutuhkan untuk tubuh, kayak ada karbohidrat, protein, lemak, dan serat gitu ya dari sayur dan buah. Dan santan ini termasuk lemak yang baik, makanya murah. Satu buah kelapa ini cuma 5.000 Pak. di desa ya? Iya, kita untuk ukuran di kabupaten satu kelapa ini harganya cuma 5.000. Ini di peras-peras gitu sampai kapan Pak? Sampai terasa apa? Ini. Terasa lemaknya keluar ya? Sampai azan berhenti dulu. Sampai azan. Ini udah apa nih? Ya, jadi kan kerasa ya sebenarnya di tangan tuh keluar lemak, minyak gitu. Keluar minyak. Nanti langsung ini karena dari kulkas jadi rada masih butuh proses. Iya, itu ya. Kalau mau juga bisa sih pakai air hangat. Ya dipakein pakai air hangat untuk ini. Cuma kan nanti meres-meresnya juga hangat, panas ya. Biasanya ditunggu sampai adem. Ya gitu. Kalau aku sih air mentah karena nanti mau dimasak lagi sampai mendidih. Sebelum akhirnya nanti disimpan. Ini 500 ml. Dapatnya tuh. Udah nih tuh. Jadinya udah nggak kelihatan di dalam. Udah nggak bening ya, bukan air putih, udah menyatu. Maksudnya beningnya tuh kayak apa ya? Santan, yang lemak ya. Bukan bening putih susu. Kebayangkan ya maksudnya kan kalau suka ada yang kayak apa namanya? Misah ya? Bukan bisa, jadi maksudnya berwarna tapi ketika digini tuh tangan tuh masih kelihatan gitu, dasar warna tangan tuh kelihatan, nggak pekat gitu putihnya. Oke, langsung diperas ya? Pakai saringan? Ya, ini pakai saringan, bawahnya langsung. Ya, pancinya. Nah, ampas ini masih bisa dipakai. Biasanya aku tuh pakai untuk bikin urap. Tahu kan tuh enak tuh urap. Kita jadi sering banget makan sayur ya, jadi topping alami. Atau enggak disangrai ya? Ya disangrai bisa jadi kayak serundeng kelapa tuh buat temennya ayam goreng bisa itu juga. Jadi
Jangan nyalahin kelapa kalau misalnya kolesterol. Santan makan gara-gara makan santan terus kolesterol darah tinggi. Yang salah tuh gulanya. Terus dipanasin berkali-kali, itu yang bikin gak sehat kalau santannya mah. Gitu. Temen ayam goreng pun itu, Bu. Iya, bisa makan pakai berbagai macam sambal hali. Endorse ya, Pak. Tahu sih, kayaknya seru tuh, serundeng kasih chili oil, pedes kali, serundeng pedes ya. Iya, jadi kayak Sambal itu. kering ya? Bisa jadi apa sih? Bahan urap. Jadi kita perlu banyak makan sayuran. Terus lemak baik apa aja sih selain santan? Bisa susu. Cuma kalau santan tuh kenapa cenderung lebih aman? Karena kan kalau anak-anak biasanya ada yang alergi sama laktosa, intoleran namanya ya, dia sama laktosa. Jadi kadang menjadi nggak cocok sama susu, jadi bisa banget digantikan sama santan. Terus bisa pakai butter. Harus bisa juga bedain tuh antara butter sama margarin. Kalau yang mereknya Blue Teeth itu atau si Teeth gitu. Nah, cara gampangnya baca aja di kemasan, ada kok tulisannya. iya. Butter, terus ada santan. Kalau Jangan si malas membaca. margarin itu kan bukan lemak susu ya, tapi itu dia lemak Nih, nabati. kelihatan kan tuh, kalau ini diperas lemaknya udah keluar nih. Kalau air dia pasti turun. Kental Ini itu ya. Ini lemak udah keluar. Iya, mak rasa kok nanti di tangan, karena aku juga pernah meres, cuma tidak dengan kekuatan super. Jadinya nggak akan keluar banyak santannya. Nanti ini dimasak teman-teman sampai mendidih, tapi apinya jangan besar, sambil terus diaduk biar dia tidak pecah. Pecah tuh apa sih? Terpisah antara santan, antara lemak sama Jadi bukan larutan, airnya. jadinya suspensi. Betul. Suspensi, larutan. Ini bisa tahan sampai 2 minggu lebih. Ya, aku nanti 500 ml itu jadinya gini, karena udah sering ya. Tuh, jadinya 2 jar. Ini udah disterilisasi. Jadi 2, 1 aku simpen di freezer, satunya lagi di chiller atau di kulkas bawah. Nah, yang di chiller itu seminggu lebih bisa tahan, nanti kalau udah habis baru diturunin. Caranya kalau masih beku, itu jangan langsung taruh di suhu ruang, tapi turunin dulu dari freezer ke chiller supaya dia nggak rusak kandungan apa tuh namanya lemak, vitamin, mineralnya nggak rusak karena perpindahan suhunya ekstrim. Ini aku nyalain ya, nyalain kompornya, apinya sedang aja, apinya sedang sambil diaduk-aduk. Untuk sterilisasi botol cuman disiram pakai air panas, kocok-kocok sudah. Sama ya kayak kemarin kita bikin yogurt. Ya, botolnya pakainya kaca. Terus kalau misalnya biasanya ya kalau ibu-ibu MPASI di media sosial lainnya, mereka tuh pakai plastik klip yang kecil-kecil gitu, jadi satu porsi masak tuh udah langsung dimasukkan gitu. Misalnya mau bikin bubur opor kan pakai santan, nah itu satu porsi makan 3 porsi makan 1 kali masak itu udah langsung satu klip gitu, atau pakai tempat cetakan es batu gitu dari silikon ya, ambil gitu. Cuma aku nggak serak sih karena banyak di IG gitu ya berseliweran santannya itu dari beku langsung masuk ke panci, jadi nggak ditunggu di frost gitu loh, nggak ditunggu cair dulu sih. Aku nggak serak sih kayak gitu, karena menurut aku kalau ada perubahan suhu yang ekstrim seperti itu akan merusak nutrisi di dalam bahan makanan tersebut. Jadi aduk-aduk sampai mendidih, nanti disimpan. Biasanya santan ini bisa jadi buat bikin opor ya. Opor ayam pakai bumbu kuning. Iya benar. Kalau apa tuh namanya, ini kan ibu-ibu ya sering kesiangan atau ibu-ibu yang bekerja. Nah, kalau ini aku opor ayam pakainya ini ya. Ini tuh udah bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan kunyit udah di sini udah lengkap. Kenapa aku tidak ragu memberikan anakku makanan yang berbumbu? Karena kata Prof. Damayanti, tahu kan ya Prof. Damayanti itu dokter spesialis anak yang suka sharing juga di YouTube, itu banyak videonya. Beliau waktu itu bilang, jadi pas beliau praktek di luar negeri itu kan orang luar negeri ya, di Amerika atau di mana gitu aku lupa. Terus beliau tuh nanya, pasiennya nanya gitu, kalau orang Indonesia kayaknya nggak ada yang punya masalah makan ya katanya gitu. Kalau di sana kan cenderungnya masalah makannya tuh nggak mau ngunyah. Loh, banyak tetap yang punya masalah kayak gitu. Padahal kan orang Indonesia itu makanannya berempah. Kalau makanan yang berempah tuh justru menstimulus anak untuk mengunyah.
ya rempah tuh kayak itu bawang merah, bawang putih segala macam rempah Indonesia kayak rempah, tapi tidak diberikan makanan yang mengandung bumbu seperti itu, padahal itu bagus banget buat stimulus oromotornya. Jadi kalau ada yang anaknya males ngunyah terus suka dimut kan ya di dalam mulutnya pas makan, nah itu coba dikasih makanan yang lebih banyak berbumbunya gitu. Dan aku juga bukan ibu-ibu tim anti garam dan gula untuk anak-anak usia MPASI, karena prinsipnya itu sama ya kata Prof. Damayanti juga, misalnya dalam satu panci kan nggak mungkin ya anak tuh makan garam sebanyak itu ya, pasti kita juga balance kan rasanya, yang penting berasa. Pas kita lagi masak tuh harus dicobain, kalau kitanya aja nggak suka gimana anak-anak suka gitu. Nah, terus bedanya apa Bu tadi Bu? Memperkenalkan bumbu kuning sama tadi yang santan langsung jadi itu kan sama-sama instan dan jadi tuh Bu. Oh beda, kalau bumbu kuning tanpa pengawet, tanpa pewarna dan tanpa MSG karena mereka tuh awet, mereka ya bumbu-bumbu Hali itu awet. Terutama itu ya, nggak ada bahan-bahan sintetis ya. Iya, karena nggak ada bahan, nggak tanpa pengawet, karena kita Bahan-bahan menyimpannya itu freezer beku gitu, dalam keadaan beku. Oke, ini berarti ditunggu sampai matang ya? Ya sampai matang, nanti langsung disimpan ke sini. Kayaknya tuh udah deh. Dibesarnya agak apa ya? Boleh pakai api agak besar. Boleh pakai api agak besar. Agak besar tapi terus diaduk. Jangan ditinggal. Coba kita pakai agak besar nggak apa-apa. Oke, kalian sambil nunggu matang ya, soalnya ada apa? Miss Wia Junior. Iya. Wia Junior sudah bangun. Jadi ini kita sambil tunggu, kita sambil matang beberapa menit, nanti kalau mendidihnya kita infokan kembali. Oke, lanjut ya. Punten pisan ini tadi Uya Junior ada urusan sebentar ya, namanya anak-anak. Ada aja kalau nggak panggil mama. Namanya bukan anak-anak ya. Oke, tahu nggak sih kenapa aku semangat banget bikin stok santan ini? Karena dia memang lemak baik dan BB booster. Siapa yang ibu-ibu galau kalau habis dari posyandu atau dari dokter spesialis anak terus timbangan anaknya tidak naik, tidak bertambah. Saya juga ya termasuk yang seperti itu. Nah, kan anak-anak tuh suka banget buah. Ibu-ibu gitu juga nggak sih, teman-teman? Anaknya suka buah nggak? Anakku sih suka banget buah. Dan sebenarnya untuk usia MPASI, buah dan sayur itu hanya untuk perkenalan, ya porsinya sedikit. Tapi karena mungkin mereka rasanya manis, tuh ya. Dan salah satu triknya supaya mereka cemilannya makan buah, tapi tetap bisa menjadi nutrisi atau bisa menjadi penambah berat badan. Coba tambahkan santan, contohnya kayak apa? Alpukat tuh lemak baik juga kan. Tambahin santan, kan santannya udah matang, langsung aja dikocok-kocok gitu, kayak alpukat kocok, nanti suapin ke anak. Atau kalau aku sering bikin es krim, nah kapan-kapan aku share deh resepnya. Cuma dari pisang, telur rebus, sama santan. Itu dibekuin sebentar, anakku suka banget. Dikasih 2 minggu itu berturut-turut, nggak bosen. Itu 2 minggu naik 300 gram, itu lumayan banget sih, 2 minggu 300 gram kenaikannya. Jadi makanya jangan khawatir buat nyetok santan, murah, lemak baik, alami, ya seperti itu deh. Kayaknya udah mendidih tuh deh. Dilihat ya. Ya, karena ada bantuan Pak Gro yang mau ngaduk-ngaduk, nggak apa-apa pakai api besar aja ya. Kalau saya mah sambil ninggal-ninggal saya pakai api kecil atau api sedang minimal, karena sambil melakukan aktivitas yang lain. Nanti simpan di botol, jangan langsung ditutup. Nanti pas penyimpanannya itu juga jangan langsung taruh di freezer, taruh di bawah dulu kan, misalnya dia udah hangat tuh, udah lumayan cukup dingin, dimasukin dulu ke kulkas bawah ke chiller. Nanti kalau dia udah dingin, benar-benar dingin, suhunya baru pindah ke atas, kayak nyimpan asip ya, air susu perah kan juga seperti itu. Jadi tidak ada suhu yang ekstrim. Oh iya, free tips nih, sedikit tips. Kalau Gimana, mau bikin santan ini, sepertinya memang lebih bagus ketika beli kelapa langsung diolah. Itu sepertinya si sari-sari santannya Fresh akan, gitu ya, langsung. langsung keluar kayak gitu. Karena emang berasa ya tadi ya di tangan agak tidak sekental biasanya, karena kalau biasanya kemarin Iya, langsung kemarin aku ada sempat skip. didiemin sehari. Aku simpan di kulkas dulu karena belum sempet ya. Itu juga apa namanya terasa di, makanya pas lagi kita bikin bumbu-bumbu Hali nih, bumbu-bumbu Hali ini juga sama, ketika
dikupas langsung diproses. Dengan dikupas kita nggak Besok diproses, ya baru besok ada diproses. di postpone gitu di Iya, pending. aromanya ada yang sedikit berkurang, rasanya juga sedikit berkurang. Kalau yang nggak terlalu sensitif sih ya nggak akan berasa. Kayaknya katanya sih mungkin sama aja. Tapi Iya. kalau yang biasa megang, biasa makan dengan aroma pasti berasa. Itulah ya, barang-barang alami fresh itu pasti itu secara kualitas juga lebih baik Ini dibanding hari Rabu, Nak. Nah, hujan. Alhamdulillah. Bagaimana doa hujan? Allahumma sayyiban nafi'an. Oke. Gitu ya. Oke, terus oke, sip, udah. Mendingannya Udah mendidih, udah meletup. Nggak usah terlalu mendidih, boleh dimatiin, Pak. Oke. Oke. Ingat botolnya disterilisasi. Kalau mau pakai plastik sih karena dia baru ya dari pabrik sih nggak apa-apa. Cuma nanti penyimpannya juga pas dalam keadaan dingin. Karena nanti kalau plastik, apalagi yang tidak tahan panas, dan bereaksi lagi nanti. Nah, ini biasanya kita langsung tuang ke sini nih, karena biar itu mematikan bakteri. Mungkin ada bakteri sini atau di sini yang masih ada di botol gitu ya. Cuman kemarin Ini sempet, tragedi. apa namanya? Pecah botolnya. Karena emang ini botolnya bukan botol khusus buat penyimpanan, ini botol ya namanya juga botol dari ini sponsornya. Ini apa tuh? Selai, Reuse. Rius. Jadi kacanya kalau ini kan jelas panas, beda ya sama yang ini nih. Nah, jadi kemarin karena ya Pecah kemarin. pecah bagian bawahnya. Atau mungkin emang udah sering kan dipakai, Iya, udah udah sering lama. Tapi karena sayang kan, Jadi bukan pas mengurangi dituangnya sampah. pecah, bukan, tapi pas diambil dari kulkas dikeluarkan dia pecah bawahnya tiba-tiba. Kita udah lama, udah lumayan lama juga sih ini botol nih. Karena ini Ditunggu aja. Tunggu saja baru nanti dimasukkan. Oke, terima kasih Pak Guru sudah membantuku, mempermudah hidupku. Sama-sama. Sampai jumpa di Video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, ini setelah didiamkan beberapa saat, sekiranya sudah tidak terlalu panas, tinggal langsung kita tuang ke dalam botol kaca. Dan nanti langsung disimpan di kulkas terlebih dahulu, baru nanti masuk ke freezer ya. Aduk lagi sebentar. Oke. Oke. Jadi, ini masih kita diamkan di suhu ruang sampai benar hangat baru masuk ke kulkas dan di freezer. Tada, stok santan sudah jadi.